Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai turunan vektor, vektor singgung normal dan binormal, rumus Seret-Frenet, dan kinematika untuk mata kuliah analisis vektor dengan dosen pengampu Ibu Asis Prof. Mirta Vera, SPD MSc. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Siti Ayu Anissa, Febi Fitri Anasari, Syarifah, Indah Velia Santika, Satria Tubagus, dan Tria Nurfatona. Adapun pokok bahasan dalam video ini ada 4. Yang pertama, pengertian turunan vektor. Yang kedua, vektor singgung normal dan binormal. Yang ketiga, rumus Seret-Frenet. Yang keempat, kinematika. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian turunan vektor. Jika AT adalah sebuah fungsi vektor yang bergantung pada sebuah variabel T, didefinisikan turunan dari AT adalah dA per dt sama dengan limit delta T menuju 0, A buka kurung T tambah delta T kurang AT per delta T. Rumus tersebut jika limitnya ada. Jika fungsi vektor AT sama dengan A1TI tambah A2TJ tambah A3TK dengan fungsi skalar yaitu A1T, A2T, dan A3T dapat diferensialkan terhadap variabel T, maka AT mempunyai turunan variabel terhadap T yang dirumuskan sebagai berikut. dA per dt sama dengan dA1 per dTi tambah dA2 per dtj tambah dA3 per dtk. Selanjutnya, sifat-sifat turunan biasa fungsi vektor. Yang pertama, d per dt buka kurung a tambah b sama dengan dA per dt tambah db per dt. Selanjutnya, d per dt buka kurung a titik b sama dengan a titik db per dt tambah dA per dt titik b. Selanjutnya, d per dt buka kurung a kali b sama dengan a kali db per dt tambah dA per dt kali b. Yang keempat, d per dt buka kurung himpunan kosong a sama dengan himpunan kosong dA per dt tambah d himpunan kosong per dt kali a. Selanjutnya, d per dt buka kurung a titik b kali c sama dengan a titik b kali dc per dt tambah a titik db per dt kali c tambah dA per dt titik b kali c. Yang terakhir, d per dt buka kurung a kali buka kurung b kali c tutup kurung sama dengan a kali buka kurung b kali dc per dt tutup kurung tambah a kali buka kurung db per dt kali c tambah dA per dt buka kurung b kali c. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Indah Velia Santika akan menjelaskan mengenai vektor singgung satuan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini merupakan vektor dalam ruang 3 ya, di mana dalam hal ini ada X, Y, dan juga Z. Nah, di sini kita misalkan RU ini merupakan penjumlahan dari 3 titik vektor ini, yaitu vektor X, vektor Y, dan vektor Z. Maka kemudian di sini XUI ditambah YUJ ditambah dengan ZUK. Nah, ini merupakan vektor posisi yang menghubungkan titik pangkal. Ini adalah titik pangkalnya yaitu O, di mana titiknya itu adalah 0,0,0. Nah, di sini sembarang titiknya itu sebagaimana tadi ya, ada 3 yaitu X, Y, dan juga Z. Yang dalam hal ini, vektor ini berada di dalam ruang 3 atau R pangkat 3. Nah, di sini jika U itu mengalami perubahan, maka kemudian perubahan dari R atau delta R per delta U itu rumusnya adalah R U ditambah delta U dikurangkan dengan RU. Sebagaimana teman-teman tahu ya, delta R
itu tentu saja adalah R yang sudah mengalami penjumlahan dengan delta U, maka kemudian kita kurangkan dengan RU agar kita peroleh berapa sih perubahan atau delta R ini. Nah, kita bagi dengan delta U atau perubahan atau perpindahan dari U-nya. Nah, ini adalah sebuah vektor yang searah dengan delta R. Vektor delta R. Selanjutnya di sini, maka ketika kita ingin mengetahui perubahan dari delta R dengan delta U, kita ingin mengetahui ini vektor singgung satuannya. Kan kita ketahui vektor singgung satuan itu merupakan turunan atau diferensial dari jaraknya tersebut. Maka kemudian DRDU itu akan sama dengan limit dari delta U mendekati 0, di mana perubahan R dan perubahan dari U. Nah, di sini tadi sudah ada ya rumusnya ini, maka kemudian perubahan dari R itu sama dengan RU tambah delta U dikurangi dengan RU per delta U. Maka kemudian di sini kita masukkan saja nih sesuai dengan titiknya. Ini ada titik X, titik Y, titik Z. Nah, kita kurangkan juga dengan XU, YU, dan ZU per delta U. Maka kemudian kita samakan nih teman-teman yang variabelnya atau arahnya itu sama. Kemudian kita samakan di sini X, kita kelompokkan di sini Y, dan kita kelompokkan di sini Z. Oke, masing-masing itu akan berubah menjadi DRDU sama dengan DXDUI ditambah DYDUJ ditambah dengan DZDUK. Nah, jadi vektor singgung satuan itu adalah sebuah vektor yang searah dengan arah garis singgung pada kurva ruang di X, Y, Z. Nah, jika T ini adalah vektor singgung satuannya, maka kita peroleh DRDU per DRDU mutlak itu adalah rumus dari vektor singgung satuan. Oke, selanjutnya adalah vektor normal dan vektor binomial. Nah, vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor yang diberikan. Nah, maka kemudian di sini kata lainnya itu vektor normal adalah vektor dia yang tegak lurus terhadap sembarang vektor yang diberikan baik itu pada ruang ataupun bidang tertentu. Kita ketahui bahwasanya mutlak dari T aksen atau turunan dari vektor normal dikalikan dengan mutlak dari vektor normal cos theta itu sama dengan 0. Nah, kan kita ketahui mereka saling tegak lurus ya. Maka kemudian kita peroleh nih, karena dia tegak lurus, maka tetanya itu akan sama dengan 90 derajat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa T aksen itu ortogonal ataupun tegak lurus terhadap vektor T. Maka vektor normal satuan utama didefinisikan sebagai berikut. Nah, N itu sama dengan T aksen per mutlak dari T aksen. Lalu vektor satuan yang ortogonal terhadap T maupun N itu kita sebut sebagai vektor binomial. Nah, tadi kan di sini vektor yang tegak lurus terhadap T itu dinamakan vektor normal. Sedangkan vektor yang dia ortogonal ataupun tegak lurus, baik itu dia dengan vektor normal ataupun dengan vektor singgung, ini vektor singgung ya, ataupun dengan vektor normal, itu dinamakan sebagai vektor binomial dan didefinisikan sebagai binomial sama dengan T kali silang dengan N. Baik, demikian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Tria Nurfatona akan menjelaskan mengenai contoh soal dari vektor normal dan binormal, di mana pada pembahasan materi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu vektor normal dan binormal. Nah, untuk contoh soalnya itu terdapat untuk X sama dengan 3 cos T, di mana Y sama dengan 3 sin T dan Z sama dengan 4T. Kita diminta untuk mencari normal utama N dan binormal B. Penyelesaiannya yaitu pertama kita mencari T-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus dt besar per dt sama dengan d per dt. Nah, di sini T-nya yaitu min 3 per 5 sin
T ditambah 3/5 cos T ditambah 4K. Nah, ini sama dengan min 3/5 cos T min 3/5 sin T. Lalu kemudian selanjutnya kita cari norma utamanya atau N-nya. Kita cari N-nya dengan rumus T aksen per mutlak T aksen. Nah, di sini dapat dilihat di mana tadi yang T tadi kita dapatkan itu kita masukkan ke dalam T aksen per mutlak T aksen. Nah, maka kita perolehlah hasilnya yaitu minus cos T ditambah sin T. Nah, selanjutnya kita cari B-nya atau binormalnya, di mana menggunakan rumus T dikali N, sehingga B sama dengan mutlak vektor IJK, di mana T-nya kita masukkan yang diperoleh tadi, kemudian N-nya yang kita peroleh tadi juga kita masukkan ke dalam situ, sehingga kita peroleh B-nya sama dengan 4/5 sin T minus 4/5 cos J ditambah 3/5K. Nah, kemudian DB sama dengan DS sama dengan 4/5 cos T I ditambah 4/5 sin J. Sehingga DB per DS-nya ini sama dengan DB per DT, DT per DS. Sehingga diperolehlah 4/25 cos TI ditambah 4/25 sin J. Nah, itulah yang kita hasilkan atau kita dapatkan vektor dari normal utama N dan binormal B. Materi selanjutnya yaitu mengenai rumus Seret-Frenet, di mana sesuai pada gambar di situ, jika kurva C dalam ruang dimensi 3, R3 adalah sebuah kurva ruang yang didefinisikan oleh kurva vektor RU, maka dapat diketahui bahwa ini adalah sebuah vektor yang searah dengan garis singgung pada C. Jika skalar U-nya kita ambil sebagai panjang busur S yang diukur dari suatu titik pada C, maka T sama dengan dr per dt. Ini adalah sebuah vektor singgung satuan pada C. Kemudian, laju perubahan T terhadap S adalah ukuran dari kelengkungan C dan dinyatakan dengan dt per dt. Arah dari dt per dt pada sebarang titik pada C adalah norma terhadap kurva pada titik tersebut. Jika N adalah sebuah vektor satuan dalam arah norma ini, maka N disebut normal utama pada kurva. Kemudian dt per dt sama dengan Kn, di mana K ini disebut kelengkungan dari C pada titik yang dispesifikasikan besaran K sama dengan mutlak dt per dt. Maaf, sebelumnya ini terdapat kesalahan dalam PPT di mana K sama dengan mutlak dt per dt itu seharusnya K sama dengan mutlak dt per ds. Sehingga K sama dengan 1 per rho. Dengan rho-nya ini disebut jari-jari kelengkungan. Oleh karena itu, vektor satuan B yang tegak lurus pada bidang T dan N sedemikian rupa sehingga B sama dengan T dikali N. Ini disebut binormal terhadap kurva. Dari sini diperolehlah bahwa T, N, dan B ini membentuk sebuah sistem koordinat tegak lurus tangan kanan pada sebarang titik dari C. Kemudian, himpunan relasi-relasi yang mengandung turunan-turunan dari vektor-vektor T, N, dan B dikenal sebagai rumus Frenet-Serres yang diberikan oleh dt per ds sama dengan Kn, sehingga dn per ds sama dengan torsi B dikurang Kt. dB per dt sama dengan minus torsi N, di mana torsi ini adalah sebuah skalar yang disebut torsi.
sehingga besarannya yaitu torsi sama dengan 1 per jari-jari torsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator dan pemateri selanjutnya. Baiklah, saya, Pebi Fitri Anasari, akan menjelaskan terkait pembuktian rumus Frenet-Serret. Nah, untuk yang pertama, dt per ds itu sama dengan kn. Dari penjelasan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya, diketahui bahwa t itu sama dengan dr per dt. Dengan kita mengetahui bahwa perubahan t sebesar dt per ds, jika n yang merupakan vektor satuan dari perubahan t yang normal, maka diketahui bahwa n sama dengan dt per ds per mutlak dt per ds. Nah, ini didapati dari mana? Didapati dari rumus sebelumnya, yaitu n sama dengan t aksen per mutlak t aksen. Ketika kita telah mengetahui bahwa n ini sama dengan dt per ds per mutlak dt per ds, untuk mutlak dt per ds ini tinggal dibawa ke ruas kiri sehingga menjadi mutlak dt per ds dikali n sama dengan dt per ds. Nah, sebelumnya juga telah dijelaskan oleh teman saya bahwa k itu sama dengan mutlak dt per ds, sehingga kita bisa mensubstitusi mutlak dt per ds ini dengan variabel k, sehingga menjadi k dikali n sama dengan dt per ds. Nah, jadi telah dibuktikan bahwa dt per ds itu sama dengan kn. Selanjutnya, untuk rumus yang kedua, kita ingin membuktikan bahwa db per dt itu sama dengan min torsi dikali n. Nah, diketahui sebelumnya bahwa mutlak n itu sama dengan 1. Dalam pernyataan juga diketahui mutlak n kuadrat itu sama dengan n dikali n, sama juga dengan 1. Karena n dikali n itu sama dengan 1, dan itu adalah konstan, maka d per ds untuk n dikali n ini itu sama dengan, ini kita menggunakan rumus diferensial untuk perkalian dua fungsi. Nah, sehingga kita dapati bahwa d per ds untuk n dikali n itu sama dengan n dikali dn per ds ditambah dn per ds dikali n. Nah, ataupun dengan bahasa lebih mudah, untuk turunan bagi dua fungsi itu sama dengan n dikali turunan untuk n ditambah turunan untuk n dikali dengan n. Sehingga kita dapati bahwa hasil bagi turunan n dikali n ini adalah 2n dikali dn per ds, sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita bisa membagi persamaan tersebut dengan 2 sehingga menjadi dn per ds dikali n itu sama dengan 0. Jadi n dikali dn per ds yang sama dengan 0 ini, kan kita tahu bahwa n ini adalah tegak lurus dengan dn per ds. Dikarenakan dn per ds ini tegak lurus dengan n berdasarkan aturan tegak lurus vektor, maka kita tahu bahwa dn per ds itu sama dengan alfa t ditambah torsi b. Selanjutnya, dari rumus kita juga dapat ketahui bahwa db per ds itu sama dengan d. Untuk rumus sebelumnya yang telah jelaskan oleh teman saya, b itu sama dengan t dikali n. Berarti db per ds itu sama dengan d per ds untuk t dikali n. Nah, di sini karena terdapat perkalian dua fungsi yaitu t dan n, sehingga turunannya itu menjadi turunan bagi t dikali n ditambah t dikali turunan untuk n. Selanjutnya kita selesaikan dan kita permudahkan sehingga menjadi k dikali n, karena t itu kan rumusnya kn ya. dt per ds itu kan rumusnya kn, itu berdasarkan pembuktian yang pertama tadi, dikali dengan n ditambah t, kemudian dikali dengan dn per ds ini telah didapati sebelumnya itu sama dengan alfa t ditambah torsi b, sehingga menjadi db per ds itu sama dengan kn itu sama dengan 0 ditambah t dikali alfa t ditambah t dikali torsi b, sehingga kita ketahui bahwa t dikali alfa t itu sama dengan 0, kemudian t dikali torsi b itu ketika kita permudah menjadi min torsi b dikali t. Nah, dalam pembuktian rumus Frenet-Serret ini dibutuhkan hubungan terkait pembentukan binomial yaitu b dikali t
yaitu B sama dengan T dikali N. Nah, jika dilihat dari pembentukan dari arah rumus Frenet-Serret. Kemudian dari rumus yang kita ketahui yaitu dB per ds itu kan tadi sama dengan turunan bagi fungsi T dikali fungsi N. Nah, setelah kita turunkan itu kan akan menjadi dt per ds dikali N ditambah T dikali dN per ds. Nah, sehingga hasilnya itu kan seperti telah didapatkan di sebelumnya yaitu Kn dikali N ditambah T dikali alfa T ditambah torsi B. Nah, dapat dilihat di sini membentuk sistem tangan kanan vektor satuan tegak lurus berpasangan. Setiap permutasi siklik dari vektor-vektor ini juga membentuk sistem tangan kanan dari vektor satuan tegak lurus berpasangan. Nah, jika kita ketahui bahwa B itu sama dengan T dikali N, maka T sama dengan N dikali B. Dan N itu juga sama dengan B dikali T. Kenapa? Berdasarkan sistem tangan kanan dari vektor satuan yang tegak lurus berpasangan. Sehingga kita ketahui bahwa dari sebelumnya yang kita dapati bahwa dB per ds sama dengan Kn dikali N ditambah T dikali alfa T tambah torsi B. Sehingga dB per dt itu sama dengan min torsi dalam kurung B dikali T itu sama dengan, karena B dikali T itu sama dengan N, berarti hasilnya adalah negatif torsi dikali N. Nah, jadi di sini kita telah membuktikan bahwa dB per dt itu sama dengan min torsi N. Selanjutnya, untuk pembuktian rumus Frenet-Serret yang ketiga, yaitu dN per ds sama dengan torsi B dikurang KT. Nah, untuk mencari rumus turunan dari N, maka kita tahu bahwa dN per ds turunan untuk N itu sama dengan, karena N itu rumusnya adalah B dikali T, berarti kita akan menurunkan perkalian dua fungsi B dan T. Nah, sehingga hasilnya itu ketika kita menggunakan rumus turunan adalah dB per ds dikali T ditambah B dikali dt per ds. Sehingga ketika kita permudah menjadi min torsi N, nah ini dari pembuktian yang kedua ya, dB per ds itu sama dengan min torsi N dikali T ditambah B dikali dt per ds itu adalah Kn. Sehingga ketika kita permudah hasilnya adalah torsi T dikali N itu dikurang dengan Kn dikali B. Sehingga ketika kita permudah, karena yang pertama itu torsi dikali dalam kurung T kali N, kita tahu T kali N adalah B, sehingga menjadi torsi B. Kemudian dikurang K, nah K dalam kurungnya ini kan N dikali B. Nah, kita ketahui juga dari pembuktian yang kedua bahwa N dikali B adalah T. Sehingga negatif K dalam kurung N dikali B itu sama dengan negatif K T. Sehingga kita telah membuktikan bahwa dN per ds itu sama dengan torsi B dikurang KT. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari rumus Frenet. Pada soal kita nyatakan bahwa pada satu kurva ada ruang X yaitu 3 cos T dan Y 3 sin T serta Z yaitu 4T. Yang dimana kita mencari yaitu vektor singgungan satuan T, misalnya normal utama N dan juga kelengkungan serta dengan jari-jari kelengkungannya, dan selanjutnya pada binomial torsinya dan juga jari-jari torsi. Nah, setelah itu kita langsung aja ngambil dalam penyelesaiannya, yang dimana kita ketahui bahwa kalau kita mau mencari suatu kurva atau vektor kedudukannya, kita ngambil suatu R, yang dimana R itu mengandung suatu komponen yaitu X ditambah Y ditambah Z dalam urutan I, J, K. Maka di sini menjadi R sama dengan 3 cos T I ditambah 3 cos TJ ditambah 4TK. Nah, di sini kita ngambil turunannya. Yang mana turunan daripada R terhadap T adalah min 3 sin TI ditambah 3 cos TJ dan ditambah 4K. Atau di sini kita ngambil turunan terhadap T yang ada pada R. Nah, sekarang kita akan mencari berapa kedudukannya, atau kita ngambil aja yang dimana hasilnya itu kita mengambil dari bentuknya yaitu ds per dt, atau itu juga termasuk dari mutlak daripada dr per dt itu sama juga dengan akar
min 3 sin T kuadrat ditambah 3 cos T kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, di sini kita ambil daripada I, J, K-nya. Selanjutnya kita dapat bahwa kalau min 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama juga dengan 9, maka kita taruh 9 di sini. Jadi akar 9 dalam kurung T kuadrat ditambah cos T kuadrat ditambah 16. Nah, kita tahu kalau dalam rumus trigonometri, di mana sin T kuadrat ditambah cos T kuadrat hasilnya sama dengan 1. Maka hasilnya adalah akar 9 ditambah 16, yaitu kan akar 25. Akar 25 adalah 5. Maka bisa kita dapat bahwa T adalah dr per dt yang kita barusan kita dapat, yang dimana kita mau mengambil menurut dari pendapat, yaitu maka dr per dt itu akan kita kalikan dengan dt per ds. Maka hasilnya itu menjadi dr per dt per ds per dt. Maka hasilnya ini kita ngambil dari apa yang kita dapat. Nah, pertama dr per dt dulu, yang dimana itu adalah min 3 ti ditambah 3 cos tj ditambah 4k per ds per dt-nya atau nilai mutlaknya itu adalah 5. Maka hasilnya adalah min 3 per 5 sin ti ditambah 3 per 5 cos tj tambah 4 per 5k. Nah, selanjutnya kita ngambil ke bagian B-nya, yang dimana kita mencari tadi itu ada menyinggung terhadap norma utama N, kelengkungan K, dan jari-jari kelengkungan ya. Selanjutnya kita ngambil tuh tadi harusnya dapatnya T, kita ngambil turunan T besar terhadap T kecil. Nah, kita ngambil di sini bahwa T-nya itu adalah min 3 per 5 sin TI ditambah 3 per 5 sin cos TJ tambah 4 per 5K. Artinya di sini kita turunkan terhadap T. Maka hasilnya tinggal min 3 per 5 cos TI dikurang 3 per 5 sin TJ. Artinya di sini kita ngambil turun daripada sin dan juga cos. Mengapa 4 per 5K-nya hilang? Karena unsur T-nya nggak ada, maka menjadi 0 di situ. Selanjutnya, maka kalau kita mau mencari ds per dt-nya, maka kita ngambil lagi suatu persamaan, yaitu dt besar per ds. Itu hampir sama juga kita ngambil dt besar per dt dikalikan dengan dt per ds. Artinya di sini menjadi suatu persamaan ini menjadi dt per dt, dt besar per dt kecil per ds per dt. Nah, kita ngambil lagi min 3 per 5 cos TI dikurang 3 per 5 sin TJ, kita ngambil pada persamaan sebelumnya per 5, karena kita tahu ds per dt itu sama dengan 5 pada penjelasan sebelumnya. Maka hasil di sini adalah min 3 per 25 cos TI dikurang 3 per 25 sin TJ. Nah, kita ngambil suatu kesamaan yang pada rekan saya sebelumnya menyatakan bahwa turunan T terhadap T atau dt besar per dt kecil itu sama juga dengan kn, atau di sini juga dengan kelengkungan dikalikan dengan normal. Maka kita ngambil lagi. Nah, kelengkungan dikalikan n itu sama dengan min 3 per 25 cos ti kurang 3 per 25 sin tj, diambil dari dt besar per dt kecil. Nah, sekarang kita ngambil mutlaknya atau hasilnya, yang dimana nilai mutlak daripada kn atau kelengkungan dikalikan normal itu sama juga dengan akar dari min 3 per 25 cos t kuadrat ditambah min 3 per 5 sin t kuadrat. Nah, di sini kita langsung ambil aja bahwa hasilnya itu, hasil dalamannya ini adalah akar dari 9 per 625 dikalikan dengan 1. Kalau untuk selengkapnya kita tahu bahwa 3 per 25 itu dikuadratkan menjadi 9 per 625. Karena dia cos T kuadrat ditambah sin T kuadrat. Nah, di sini menjadi ketentuan, maka menjadinya 1. Nah, sekarang kita memasalahkan. Kok berubah kn itu menjadi k dikalikan 1. Nah, dikutip bahwa implikasi atau mutlak daripada n itu sama juga dengan 1.
Maka di sini akan kita ngambil K dikalikan 1 sama dengan 3/25 karena dia turunan daripada 9/625. Nah, di sini kita tahu bahwa K-nya adalah 3/25 dan jari kelengkungan atau rho-nya itu sama dengan 25/3. Nah, untuk N-nya kita belum tahu ya, maka kita ngambil pada rumus sebelumnya, maka kelengkungan dikalikan N sama dengan DT per DT, besar per DT kecil, diperoleh maka N-nya itu sama juga dengan 1 per kelengkungan atau K dikalikan DT besar per DT kecil, yang dimana hasilnya itu adalah 25/3 dalam kurung min 3/25 cos TI dikurang 3/5 cos TJ itu sama juga dengan, nah kalau kita kalikan ke dalam hasilnya itu kan berlawanan saja, kayak 25/3 dikalikan 3/5 saling mencoret. Hasilnya di sini akan menjadi min cos TI dikurang sin TJ seperti itu. Nah, sudah kita mencari N-nya, sekarang kita mencari yang B-nya. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan, kita ngambil dulu pada rumus yang dimana binomial itu sama juga dengan tangen dikalikan dengan normal, atau di sini kita ngambil aja B itu sama dengan T dikalikan N. Nah, ketentuannya kalau penggunaan seperti ini kita ngambil lagi dalam bentuk vektor, yang dimana di sini kita ngambil pada suku-sukunya pada I, J, dan juga K. Nah, sekarang kita ngambil sesuai abjadnya. Sekarang kita ngambil T dan juga pada N. Maka pada baris kedua itu kita ngambil suku ke T dan juga baris ketiga kita ngambil yang ke N. Diketahui kalau T itu sama juga dengan min 3/5 cos TI, maka ketentuannya harus dibuat di situ. Dan dilanjutkan pada J-nya itu 3/5 sin T dan K-nya itu 4/5. Selanjutnya untuk N-nya itu diambil lagi yaitu min cos TI, sesuaikan sama tempatnya. Selanjutnya pada J-nya itu min sin T, dan kalau K-nya itu tidak ada maka kita ngambilnya itu 0. Nah, sesuai dengan pencarian dalam penyelesaian vektor, yang dimana kalau kita mencarinya itu ada terjadinya suatu pencarian hasilnya, ya dimana hasilnya itu adalah 4/5 sin TI dikurang 4/5 cos TJ ditambah 3/5 K. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat B-nya, kita ngambil lagi apa turunan daripada B-nya terhadap S. Nah, turunannya adalah, itu salah tulis ya, turunannya terhadap T. Maka kita ngambil komponen daripada T, maka dari 4/5 sin TI menjadi 4/5 cos TI. Dan selanjutnya pada J-nya itu menjadi ditambah 4/5 sin TJ. Nah, sekarang kalau tadi D besar diambil turunan daripada DT, sekarang kita ngambil pada turunan DS-nya, di mana yang berumus yaitu DB per DT dikalikan dengan DT per DS. Hasilnya itu menjadi DB per DT per DS per DT. Sebelumnya sama seperti sebelumnya pada pencarian N. Nah, kita ngambil suku-sukunya yaitu 4/5 cos TI ditambah 4/5 sin TJ per 5. Nah, per dalam hal besarnya yaitu dibagi dengan 5 kembali. Dan hasilnya nanti menjadi 4/25 cos TI ditambah 4/25 sin TJ. Nah, dari DB per DS sama dengan min torso N. Nah, ini diambil dari rumus sebelumnya. Maka diperoleh pada DB per DS-nya itu 4/25 cos TI ditambah 4/25 sin TJ sama juga dengan min torso dikalikan dan N sebelumnya yaitu cos TI dikurang sin TJ. Nah, selanjutnya dimana kalau kita masukkan kembali, itu ada salah penulisan kembali ya, itu harusnya min cos TI ya, Nah, selanjutnya pada penyelesaian selanjutnya itu kita ngambil lagi 4/25
dalam kurung cos TI ditambah sin TJ. Kita kelompokkan kembali. Itu sama juga dengan kalau tadi min cos TI dikurang sin TJ, dikeluarkan minnya, bertemu sama min kembali menjadi positif. Maka hasilnya menjadi torso dalam kurung cos TI ditambah sin TJ. Karena sesamanya sesuai, maka kita hilangkan saja. Maka torsonya adalah 4/25 dan jari torsonya itu menjadi 25/4. Dan sekian itu mencari penyelesaian daripada soal-soal yang diberikan. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, saya Syaripa akan membahas terkait kinematika. Pengertian dari kinematika itu sendiri merupakan ilmu gerak yang membahas gerak suatu benda tanpa memandang gaya yang bekerja pada benda tersebut, yaitu massa benda diabaikan. Jadi, jarak yang ditempuh oleh benda selama geraknya hanya bisa ditentukan oleh kecepatan v dan atau percepatan a. Kemudian penggunaan arah relatif terhadap produk kinematika yaitu posisi kecepatan dan percepatan, Kemudian komponen-komponen vektor X sama dengan R cos theta, R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, Y sama dengan R sin theta, tan theta sama dengan Y per X. Untuk mengetahui letak tetanya bisa melihat pada grafik di bawah. Kemudian posisi atau R dan perpindahan partikel atau delta R. Vektor R sama dengan X vektor I ditambah Y vektor J. Vektor R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Delta vektor R sama dengan vektor R2 dikurang vektor R1. Maka delta vektor R sama dengan delta X vektor I ditambah delta Y vektor J. Sehingga delta R sama dengan akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Cara menentukan nilai arah pada perpindahan adalah sebagai delta tan theta sama dengan delta Y per delta X. Kemudian karena kinematika ini membahas tentang posisi, percepatan dan kecepatan, maka kita akan membahas satu persatu. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata atau V adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu yang diperlukan. Yaitu V sama dengan delta R per delta T, sama dengan vektor delta R2 dikurang vektor R1. Kecepatan rata-rata partikel dalam bidang dapat dinyatakan sebagai vektor, yaitu vektor V sama dengan vektor Vxi ditambah vektor Yj. Kemudian kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan turunan pertama atau diferensial fungsi posisi, yaitu vektor V sama dengan R aksen sama dengan delta R per delta T. Kemudian integral suatu fungsi, yaitu X sama dengan X0 ditambah integral Vx dt dari 0 sampai T. Kemudian Y, yaitu Y0 ditambah integral dari Vy dt dari 0 hingga T. Lalu dapat dicari resultannya, yaitu R sama dengan R0 ditambah integral V dt dari 0 hingga T. Kemudian percepatan partikel, yaitu A sama dengan delta V per delta T, di mana A sama dengan AXI ditambah AYJ. A sama dengan akar dari A kuadrat X ditambah A kuadrat Y, dengan arah percepatan yaitu tan theta sama dengan AY per AX. Percepatan sesaat turunan pertama dari fungsi kecepatan dan turunan kedua dari fungsi posisi. Nilainya adalah A sama dengan R pangkat N sama dengan dV per dt sama dengan dr aksen per dt. Kecepatan dapat ditentukan menggunakan integral dari fungsi percepatan, yaitu V sama dengan V0 ditambah integral A dt dari 0 hingga T.
Kecepatan relatif. Kecepatan relatif A terhadap B dituliskan dengan FAB adalah selisih antara kecepatan relatif A terhadap acuan bersama C, ditulis dengan FAC. Dengan kecepatan relatif B terhadap acuan bersama C, ditulis dengan FBC. Rumus kecepatan relatif dapat menjadi sebagai berikut, yaitu FAB sama dengan FAC dikurang FBC. Sehingga percepatan relatif yaitu X A, B sama dengan X A, C ditambah X, B. Percepatan relatif maka juga dapat ditulis sebagai A, B sama dengan A, C ditambah A, C, B. Kemudian gerak parabola. Gerak parabola adalah resultan perpindahan suatu benda yang serentak, merupakan gerak lurus beraturan pada arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal. Dalam menganalisis gerak parabola, kita dapat memandangnya sebagai dua gerak yang terpisah, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada sumbu Y. Tiap gerak ini tidak saling mempengaruhi sehingga bola yang dijatuhkan bebas dan bola yang dilempar horizontal pada saat bersamaan akan jatuh di tanah pada saat yang bersamaan pula. Contoh gerak parabola dan komponen-komponennya ditunjukkan pada gambar-gambar nantinya. Dapat menganalisis gerak parabola, kita membuat 3 asumsi. Yang pertama, percepatan jatuh bebas G memiliki besar yang tetap. Yang kedua, pengaruh hambatan udara atau gesekan udara diabaikan. Yang ketiga, rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan. Nah, ini dapat dilihat ya gambar dari gerak parabola nanti tadinya. Pada gambar terdapat komponen-komponen yang terjadi pada gerak parabola, yaitu persamaan kecepatan atau kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal, waktu tertinggi, waktu terjauh, jarak terjauh, dan jarak tertinggi. Rumus pada komponen-komponen yaitu rumus kecepatan awal horizontal atau FOX dan kecepatan awal vertikal yaitu FOY, yaitu FOX sama dengan FO cos alpha. FOY sama dengan FO sin alpha. Rumus jarak terjauh atau XH dan tinggi tertinggi, titik tertinggi yaitu YH adalah XH sama dengan FO kuadrat per 2G sin 2 alpha. YH sama dengan FO kuadrat per 2G sin kuadrat alfa. Kemudian rumus jarak horizontal pada titik terjauh XA sama dengan 2 kali rumus jarak terjauh, yaitu XA sama dengan 2XH sama dengan FO kuadrat per 2G sin 2A. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi yaitu T sama dengan FO sin alfa per G, dan lama waktu terbang suatu benda yaitu titik terakhir yaitu T sama dengan 2 FO sin alfa per G.